mendukung pilihan pendidikan klasik dibandingkan pendidikan progresif, karena pendidikan klasik dengan tradisi, struktur, dan kedalaman intelektualnya membekali siswa dengan bijaksana, kemampuan berpikir kritis, kesiapan hidup yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat SMA Awards, perkenalkan saya Igusti Ngurah Fajar Pradipta Cinoyofona, siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo yang duduk di bangku kelas 10. Pada kesempatan ini saya berada di posisi pro mendukung pilihan pendidikan klasik dibandingkan pendidikan progresif, karena pendidikan klasik dengan tradisi, struktur, dan kedalaman intelektualnya membekali siswa dengan bijaksana, kemampuan berpikir kritis, kesiapan hidup yang nyata. Mari kita lihat alasan-alasannya. Pertama, apa itu pendidikan klasik? Pendidikan klasik berakar pada tradisi liberal arts Eropa, mencakup literatur, sejarah, bahasa klasik, logika, dan reotika. Sering disebut sebagai trivium, grammar, logik, hermeneutik. Tokoh seperti Dorothy Sayers menekankan bahwa pendekatan ini mengajarkan siswa cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus mereka pikirkan. Maka pendidikan klasik menanamkan dasar intelektual, karakter, dan budaya yang menyatu dalam satu kurikulum terpadu. Lalu yang kedua, bukti keunggulan akademik dan persiapan perguruan tinggi. Dalam studi Good Soul oleh Wilbur Hicks tahun 2024, 55% pelajar lulusan pendidikan klasik meraih atau memperkirakan meraih nilai A di universitas dibandingkan hanya 35% dari sekolah publik atau Katolik. Lebih lanjutnya, 88% siswa pendidikan klasik merasa siap untuk kuliah dibandingkan kurang dari 50% siswa dari sistem publik atau Katolik. Angka ini menunjukkan bahwa struktur klasik menumbuhkan kepercayaan akademik dan kesiapan nyata menghadapi tuntutan perguruan tinggi. Yang ketiga, struktur dan ketertiban menumbuhkan minat belajar. Studi di Jerman, NEPS oleh Sam Sims dan John Jeremy menunjukkan bahwa siswa yang diajar oleh guru dengan pendekatan tradisional menunjukkan peningkatan minat belajar lebih tinggi dibandingkan guru progresif. Hal ini menunjukkan struktur rencana dan kurikulum berurutan efektif membangun ketertarikan siswa, bukan semata kebebasan tanpa arah. Yang keempat, keterbacaan logika dan karakter mendalam. Pendidikan klasik menekankan bahasa, logika, dan pemikiran yang faktual. Contohnya, ketidaktahuan akan Holocaust cukup tinggi di Amerika. Ini sebagian disebabkan oleh pendidikan progresif yang hanya memberikan gambaran umum tanpa kedalaman. Sebaliknya, pendidikan klasik secara sabar menanamkan fakta dan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum klasik yang menyeluruh menggabungkan bahasa sastra, sejarah, logika, retorika, semua imbang, mendidik individu utuh dan berpikiran tajam. Yang kelima, kritik terhadap pendidikan progresif. Dari pembelajaran progresif seperti dari Dewey mengasumsikan anak-anak bisa belajar analisis dan sintesis dini, namun John Piaget menunjukkan banyak anak belum mampu berpikir abstrak seperti itu. Studi EQ Study menunjukkan bahwa sekolah dengan perubahan progresif mesti berdampak sosial dan estetik pada akhirnya kembali ke kurikulum dasar karena reformasi itu tidak berkelanjutan. Ini berarti reformasi progresif sering panas di awal, tapi tidak stabil dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya, pendidikan klasik memberikan kerangka pendidikan yang terbukti efektif dengan bukti akademis yang kuat, kesiapan perguruan tinggi, minat belajar yang tumbuh, dan kedalaman intelektual. Sementara pendidikan progresif meski idealis sering tidak konsisten dan kurang membentuk dasar pengetahuan yang kokoh. Oleh karena itu, saya tegaskan lebih memilih model pendidikan klasik sebagai fondasi pendidikan menengah yang kuat dan menyeluruh. Saya, Igusti Ngurah Fajar Pradipta Cinoyofona, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.